Selamat pagi anak-anak. Kita akan belajar firman Tuhan melalui buku renungan pagi anak, Identitas. Hari ini tanggal 24 November, judul renungan kita, Hukum Tuhan yang Hidup. Mari kita awali dengan doa. Bapa di surga, kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, ayat inti renungan pagi kita hari ini diambil dari kitab Matius pasal 5 ayat 17 dan 18. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Dasar kepercayaan ke-19, hukum Allah. Prinsip-prinsip agung dari hukum Allah diwujudkan dalam 10 perintah Allah dan diteladankan dalam kehidupan Kristus. Prinsip-prinsip ini mengungkapkan kasih, kehendak, dan tujuan Allah mengenai perilaku dan hubungan manusia dan mengikat semua orang di setiap zaman. Mereka yang mengira bahwa karena mereka pergi ke gereja perjanjian baru, mereka tidak lagi harus menaati hukum Taurat, sebaiknya membaca kembali perkataan dan kehidupan Yesus. Kami percaya sebagai umat Advent bahwa 10 perintah Allah telah dicontohkan dalam kehidupan Kristus. Apa yang Dia lakukan, kita ingin lakukan. Yesus hanya menyembah Allah, tidak peduli apapun iming-iming yang ditawarkan kepadanya. Dia tidak pernah membiarkan apapun menghalangi dan menjadi berhala baginya. Dia sungguh-sungguh menyebut nama Allah dengan sangat serius. Dia memelihara hari Sabat, menghormati keluarganya, dan mencari kehidupan, bahkan memberikannya kembali dalam menghadapi kematian lebih dari 1 kali. Dia menentang perceraian yang mudah, memberi dan bukannya mengambil, mengatakan kebenaran, bahkan ketika hal itu mengancamnya dan mengingini. Yesus, anak-anak, Anda bahkan tidak bisa membayangkannya. Menurut hitungan saya, jumlahnya ada 10. Lagi pula, apa maksud dari kata harus ini? Hanya karena kita manusia memiliki kebiasaan untuk membuat satu sama lain melakukan sesuatu, mengatur, dan memberikan hukuman jika tidak melakukannya, memberi label satu sama lain sebagai orang yang layak atau tidak layak, dicintai atau tidak dicintai, berdasarkan apakah kita melakukannya atau tidak, bukan berarti Tuhan melakukan hal itu. Sebaliknya, Allah mempertaruhkan nyawanya, ya, kehilangan nyawa sebenarnya, dengan masuk ke dalam neraka mengejar kita, menarik kita keluar, memeluk kita, membalut dan menyembuhkan kita, lalu menurunkan kita dengan aman jauh dari batas-batas yang berkobar-kobar dan berbicara dengan lembut. Di sana sekarang, pergilah ke arah sini. Ini akan membawa kalian ke padang rumput yang damai dan hijau dan akan menjauhkan kalian dari kobaran api, jeritan, dan rasa sakit. Dan kita mendorong bibir bawah kita dan merengek, Anda tidak pernah membiarkan saya melakukan apapun yang ingin saya lakukan. Mengapa saya harus mematuhi semua aturan ini? Semua ayah dari anak-anak lain membiarkan mereka bermain api. Yang harus kukatakan adalah, anak-anak, demikianlah renungan pagi kita hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Penguasa
penguasa padang rumput yang hijau, saya benar-benar lebih memilih jalan-Mu daripada neraka. Sungguh, ingatkan saya akan hal itu pada saat saya ingin merengek semua anak lain. Amin.